pujian Allah kepada baginda Nabi, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah memujinya di surat Al-Ahzab ayat 56 yang sangat terkenal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini puncak pujian Allah kepada baginda Nabi, jemaah, di mana Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah sang penciptanya, sang Tuhannya bersama seluruh malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, tidak pernah berhenti menyampaikan salam hormat dan salam takzimnya kepada baginda Nabi. Ini puncak pujian Allah. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ini ayat sangat luar biasa yang menunjukkan bagaimana tingginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di ujung sana belum jawab salam saya. Ibu-ibu yang tidak mau jawab salam saya doakan suaminya menikah lagi. Mau? Mau gak? Makanya jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa. Beliau ini junior saya, adik kelas saya, walaupun saya tidak berjumpa. Saya tamat di Libya tahun 2000, beliau tamat di Libya tahun 2006. Luar biasa, Bapak Kepala Desa, alumni Libya Jakarta. Bapak Kadus, bapak-bapak perangkat, para aparat, juga tidak lupa yang kita hormati, kita takzimi para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus saya akan sebutkan salah satu yang saya kenal, yaitu senior saya. Kalau Pak Kepala Desa ini junior saya, adik kelas. Kalau yang ini senior saya di Pondok Pesantren Al-Islahuddin Kediri. Tuan Guru, walaupun tadi beliau bilang saya bukan Tuan Guru, tapi Tuan Gurau dia bilang. Tuan Guru Hayat, Tuan Guru Nur Hayat. Iya, Tuan Guru Haji Nur Hayat. Tahu senior, Bu? Apa senior itu? Hah? Lebih tua, lebih pengalaman.
Saya punya kepanjangan lain dari senior. Seneng istri orang. Ampure. Singkatnya, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini memperingati persis 1500 tahun Rasulullah SAW dilahirkan ke tengah-tengah dunia. Tahun ini 1447 beliau hijrah dari Makkah ke Madinah waktu berumur 53 tahun. Maka 1447 tambah 53 sama dengan berapa, Bu? Sama dengan 1500. Artinya Rabiul Awal 1447 ini adalah yang ke 1500 tahun yang lalu, persis saat Rasulullah SAW dilahirkan ke tengah-tengah dunia. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi sekali lagi, salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah. Semoga kita semua kelak di padang mahsyar saat reuni akbar. Reuni ini dihadiri oleh seluruh manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir hidup di atas dunia. Reuni ini dihadiri oleh seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Reuni ini dihadiri oleh para malaikat, bahkan dihadiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat di padang mahsyar itu, Allah gambarkan dahsyatnya padang mahsyar dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Perhatikan Bapak Ibu, dahsyatnya padang mahsyar digambarkan oleh Allah dalam ayat ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung di sana tidak lagi mengenal siapa saudaranya. Wa ummihi wa abi, anak-anak yang sekarang ini luar biasa kita cinta dan kita sayangi, di sana tidak lagi mengenal siapa ibu, siapa bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, kita suami istri yang sangat mencintai pasangan kita. Suami mencintai istri, istri cinta kepada suami. Tapi nanti di padang mahsyar, suami-suami akan lari dari istri dan anak-anaknya. Suami-suami tidak lagi mengenal siapa istri dan anak-anaknya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena semua orang di padang mahsyar, karena semua orang di padang mahsyar sibuk dengan urusannya masing-masing. Bu, Ibu, cinta gak sama suaminya, Bu? Cinta sama Nabi gak, Bu? Lebih cinta mana suami sama Nabi? Saya ulangi sekali lagi, lebih cinta suami apa Nabi? Dan yang di depan saya bilang sama. Yang bilang cintanya kepada Nabi dan suami sama,
Perhatikan Bu, bisa suaminya nanti berikan syafaat kepada ibu? Bisa apa enggak? Jangankan suaminya Bu, para nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang mampu berikan syafaat. Bahkan para malaikat di atas langit pun tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Di surat An-Najm Allah katakan, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak para malaikat di atas langit, kata Allah, kepingin memberikan syafaat, tetapi mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali siapa yang sudah Allah berikan izin, kepada siapa yang Allah kehendaki, dan kepada siapa yang Allah ridhoi. Satu-satunya manusia, satu-satunya nabi, satu-satunya makhluk Allah yang mampu berikan syafaat dan diizinkan dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya baginda Rasulullah. Saya mau ngajak adik-adik yang di belakang untuk bernyanyi sejenak. Kita sering mendengar ungkapan ini dalam kasidah yang sering dinyanyikan, yang bunyinya begini. Kalau bisa ibu-ibu semua hafal, nyanyikan ya. Antal murtaja yawma zihar. Ayo ya. Halo, terima kasih. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Izinkan saya pada malam hari ini menyampaikan satu ungkapan bait-bait madah atau syair pujian kepada baginda Nabi. Antad diya'u idza zalamu tasawwada alaika salamullahi dahran sarmada. Salla alaika Allahu ya fajral huda tidadu hamdin fil qulubi taraddada. Ada abikal kaunu fa ishtamu majjada wa faraqtana bijasadika wala zilta sayyida. Salla alaika Allahu fi kulli lamhatin faqad matatil asma'u illa Muhammada. Apa makna ungkapan ini jamaah yang dirahmati Allah? Antad diya'u idza zalamu tasawwada. Ya Rasulullah, engkau adalah cahaya ketika alam sedang gelap gulita.
Alaika salamullahi dahran sarmada. Allah berkirim salam kepadamu selama-lamanya dan tidak akan pernah ada putusnya. Shalla alaikallah ya fajral huda. Allah berselawat kepadamu wahai sang fajar pembawa hidayah. Tidadu hamdin fil qulubi taraddada. Beraneka ragam puja-pujian itu kami sampaikan, dan itu akan terus kami sampaikan berulang-ulang. Adha abikal kaunu fa'ishta mumajjada. Engkau telah menerangi alam buana, maka engkau menjadi sosok yang dipuji dan dipuja. Wa faraqtana bijasadika wa la zilta sayyida. Engkau boleh meninggalkan dunia yang fana, tapi engkau selamanya akan tetap menjadi pemimpin dunia. Shalla alaikallahu fi kulli lamhatin. Allah berselawat kepadamu setiap waktu dan setiap detik. Faqad matatil asma'u illa Muhammada. Semua nama-nama boleh mati, tapi hanya satu nama yang tidak pernah mati. Nabi Adam sampai Nabi Isa itu orang-orang besar, banyak pemimpin-pemimpin besar di atas dunia ini. Tapi begitu mereka meninggal, semuanya tinggal nama. Hanya satu nama yang tidak akan pernah mati selama-lamanya, akan dikenang sepanjang masa, bahkan sampai kiamat tiba, yaitu nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Ibu, kenal Nabi, Bu? Kenalnya di mana? Pernah Facebookan? Pernah Facebookan sama beliau? Pernah WA-WA sama beliau? Masya Allah. Tadi katanya kenal. Izinkan saya pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkenalkan kembali baginda Nabi lewat mata orang-orang Barat yang mempelajari, yang mengenal biografi baginda Nabi. Saya akan sampaikan pernyataan 3 orang. Pernyataan pertama yang ditulis oleh Josh Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang hebat. Apa kata Josh Bernard Shaw? I have studied him. Saya sudah pelajari dia. Saya sudah baca tentang biografinya. Saya sudah baca tentang Muhammad itu, kata dia. The wonderful man, sosok yang sangat mengagumkan, and in my opinion far from being an antichrist. Dan menurut saya Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-Kristen. Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti non-muslim. Bahkan beliau menyimpulkan dengan mengatakan, he must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat Kemanusiaan. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jikalau sekarang dunia mengenal apa yang disebut dengan human right atau hak azazi manusia, Rasulullah SAW lah peletak dasar apa yang disebut dengan hak azazi manusia. Lewat piagam Madinah, di mana di antara piagam Madinah itu isinya seluruh penduduk Madinah, apapun agama dan keyakinannya. Ketika itu ada Yahudi, ada Kristen Bani Najran, ada kaum paganisme yang masih menyembah berhala, ada umat Islam. Mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan agama masing-masing, tanpa ada paksaan, tanpa ada yang diperangi, khususnya yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah,
Banyak orang-orang Ansor kalangan tuanya masuk Islam. Lalu banyak orang-orang tua ini yang punya anak-anak remaja, anak-anak muda, dia paksa anak-anaknya masuk Islam. Allah larang dalam Al-Quran. Allah turunkan satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, di bawah ayat yang paling terkenal, ayat kursi. Allah mengatakan, la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Allah larang orang-orang tua Ansor ketika itu yang memaksa anak-anaknya supaya mereka masuk Islam. Allah larang dalam ayat ini karena tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Beliaulah peletak dasar apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Bahkan beliaulah peletak dasar apa yang sekarang kita kenal dengan kebinekaan. Kalau di Pancasila ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, Rasulullah adalah manusia yang sangat memahami kebinekaan, maka diberikan kebebasan kepada rakyat Madinah untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, persis sebagaimana bunyi pasal 29 ayat 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bu, Ibu, itu pernyataan satu orang. Pernyataan yang kedua yang ditulis oleh Michael Hart dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Michael Hart ini seorang Kristen, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi beliau dengan segala kejujurannya, dengan segala keobjektifannya, beliau taruh Nabi Muhammad di urutan yang pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh sepanjang masa. Di depan bukunya dia mengatakan, my choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. Kenapa saya memilih Muhammad menjadi yang pertama di antara 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa? Mungkin akan membuat pembaca buku saya terheran-heran dan bertanya-tanya karena beliau seorang non-muslim. Tapi dengan segala kejujuran, Michael Hart mengatakan, he was the only man in history who was supremely successful on both the religion and secular level. Dialah satu-satunya manusia yang paling sukses hidupnya, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin negara. Bu, Ibu, kenal Nabi, Bu? Masya Allah. Itu pernyataan jujur dari seorang non-muslim. Pernyataan yang ketiga, ini pernyataan, kalau tadi itu ditulis dalam buku, ini pernyataan yang ketiga yang dilontarkan oleh seorang pemain sepak bola. Di sini hadir nggak banyak, nggak anak-anak muda yang hadir di sini. Rata-rata anak muda kaum pria itu suka nonton bola, betul? Ibu-ibu suaminya suka nonton bola nggak? Ibu senang nggak kalau suaminya nonton bola? Senang? Bener? Masya Allah. Saya dulu, Bu, istri saya nggak pernah kenal bola. Saya ini suka sekali nonton bola. Sewaktu saya di Mesir, istri saya dari Bandung, sama-sama kuliah di Al-Azhar di Mesir dulu. Karena dia bersuamikan saya, dia suka ikut nonton bola dan hafal nama-nama pemain sepak bola. Saya yakin jikalau kita ini suka nonton bola, ada seorang pemain sepak bola terkenal, tapi ketenarannya tidak setenar Ronaldo maupun Lionel Messi.
tapi dia satu di antara pemain sepak bola hebat. Biasanya ia menggunakan punggung nomor 14. Pernah bermain di Manchester United, lalu pindah ke Real Madrid, balik lagi bermain di Liga Inggris di Leeds United, lalu pindah bermain ke Liga Jerman di Werder Bremen Jerman. Sekarang ia kembali pulang ke kampung halamannya di klub yang pertama kali membesarkannya. Ada yang tahu kira-kira siapa? Nama aslinya Javier Hernandez. Nomor punggungnya selalu nomor 14. Siapa nama bekennya? Siapa? Nah, ada yang tahu itu. Nama bekennya Chicharito. Perhatikan, Chicharito ini Bapak Ibu sampai hari ini masih main sepak bola. Setiap kali ia masuk lapangan, dia selalu mengangkat tangan persis kayak orang Islam. Dia selalu berdoa mengangkat tangan persis kayak orang Islam. Tapi setiap kali ia mencetak gol ke gawang lawan, ia tidak pernah lupa tanda salibnya. Maka satu hari wartawan CNN bertanya kepadanya, "What is your religion?" Chicharito, ente sebenarnya agamanya apa? Karena terkadang kelihatan seperti orang Islam, terkadang terlihat seperti orang Kristen. Apa jawaban Chicharito, jamaah yang dirahmati Allah? Dengan segala kejujuran Chicharito mengatakan, "I am not a Muslim." Saya ini bukan orang Islam, but the best person from my view is Prophet Muhammad, kata dia. Walaupun saya bukan orang Islam, manusia terhebat sepanjang sejarah manusia, manusia terbaik yang pernah dilahirkan ke tengah-tengah manusia adalah nabinya umat Islam yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang bersolawat, kalau Chicharito belum bersolawat karena dia belum disunat. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauh-jauh hari sebelum manusia memuji dan memujanya, Allah telah memujinya dalam Al-Quran. Di surat Nun misalnya Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Hai Muhammad, engkau adalah pemilik akhlak yang luar biasa agung. Di surat Ali Imran Allah juga memujinya dengan mengatakan, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira." Allah menyebut Nabi dalam ayat ini dengan sebutan siraj. Siraj itu artinya pelita, siraj itu artinya cahaya, siraj itu artinya penerang. Allah menyebut Nabi dengan sebutan sirajan munira. Engkau Muhammad adalah pelita di tengah kegelapan yang sedang melanda dunia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada larangan umat Islam mengatakan anta syamsun ya Rasulullah, engkau matahari, anta badrun ya Rasulullah, engkau laksana rembulan di malam hari, anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya para nabi-nabi yang dulu pernah menjadi cahaya di tengah-tengah umatnya, anta iksirun wa ghali, engkau adalah mutiara yang sangat berharga, anta misbahus suduri, engkau adalah cahaya penerang bagi hati-hati seluruh manusia yang mau beriman. Tidak ada yang salah, karena jamaah yang dirahmati Allah, Allah sendiri telah memujinya dalam Al-Quran. Dan puncak pujian Allah kepada baginda Nabi, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah memujinya di surat Al-Ahzab ayat 56 yang sangat terkenal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini puncak pujian Allah kepada baginda Nabi jemaah, di mana Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah sang penciptanya, sang Tuhannya bersama seluruh malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, tidak pernah berhenti menyampaikan salam hormat dan salam takzimnya kepada baginda Nabi. Ini puncak pujian Allah. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ini ayat sangat luar biasa yang menunjukkan bagaimana tingginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Tuhannya, sampai-sampai sang penciptanya tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepadanya sebagai bentuk salam hormat dan salam takzim kepada sang baginda. Bu, Ibu, tahu nggak kenapa kita bersalawat kepada baginda Nabi? Tahu nggak? Saya mohon maaf, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Ini saya hanya mau sampaikan di tengah-tengah umat Islam. Tidak ada maksud ini dan itu. Ketika saya sedang berdakwah di Eropa, tepatnya di kota Jenewa, di negara Switzerland di Eropa, di negara Swiss, ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Dan pertanyaan ini sering ditanyakan oleh para misionaris orientalis dalam rangka menanamkan keraguan-raguan di hati umat Islam. Pertanyaannya mengatakan, mengapa umat Islam disuruh bersolawat kepada nabinya? Bukankah itu pertanda nabinya orang Islam itu belum tentu masuk surga? Karena harus didoakan oleh umatnya sepanjang masa. Jikalau nabinya saja belum tentu masuk surga, kata mereka, apalagi umatnya. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Nabi nggak butuh didoakan dari kita untuk beliau masuk surga, karena Allah sudah jamin beliau berada di surga. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mengatakan tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu berada di dalam surga, karena mohon maaf, ada seorang warga NTB, dia keluar dari Islam, lalu kemudian menjadi pendeta. Na'udzubillahi min. Alasannya keluar dari Islam, katanya dia sudah bolak-balik Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada satupun ayat Al-Quran, kata dia, yang mengatakan Muhammad berada di dalam surga. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita cari ayat dalam Al-Quran yang mengatakan ya Muhammad anta fil jannah, wahai Muhammad engkau berada di surga, memang tidak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan ya Muhammad anta fil firdausil a'la, wahai Muhammad engkau berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Ayat seperti ini pun tidak ada. Tapi adakah ayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berada dalam surga? Banyak. Satu di antaranya terdapat dalam satu surat yang semua umat Islam hafal. Dari yang paling tua sampai yang baru lahir juga hafal surat ini, karena dia surat paling pendek dalam Al-Quran. Terdapat di ayat yang pertamanya, ayatnya mengatakan inna a'tainakal, kata Allah, inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad satu telaga dalam surga
Surga itu, telaga itu namanya Jikalau telaga dalam surga Allah sudah berikan, apalagi surganya. Sekali lagi saya ulangi, jikalau telaga dalam surga Allah sudah berikan, apalagi ini satu di antara ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu pasti berada di dalam surga. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersolawat kepada Nabi sekali lagi bukan untuk mendoakan beliau masuk surga, karena beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita bersolawat dan salam kepadanya? Ini sebagai bentuk salam hormat dan salam takzim kita kepadanya. Karena jangankan kita manusia, Allah saja sang penciptanya, Allah saja yang menjadi Tuhannya, tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Seolah-olah ayat tadi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama seluruh malaikatnya bersolawat kepada sang baginda Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat salam kalian kepada Nabi kalian. Seolah-olah Allah mengatakan apa? Kenapa kalian wahai orang-orang yang beriman, saya suruh untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kalian? Karena jangankan kalian manusia, saya saja penciptanya, saya saja Tuhannya, tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Apalagi seharusnya kalian tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Jadi salawat dan salam yang kita baca jemaahnya dirahmati Allah itu sebagai bentuk salam hormat dan salam ta'zim kita kepadanya, bukan mendoakan beliau agar kiranya masuk surga, karena beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam surganya. Bu, Ibu, seorang sahabatnya yang bernama Hasan bin Sabit di hadapan baginda Nabi, beliau mengatakan, wa ahsanu min kalam tara qattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Laki-laki sebaik dirimu wahai Muhammad tidak akan pernah terlihat kembali oleh mata. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u, laki-laki segagah dan seganteng dirimu wahai Muhammad tidak akan pernah terlahir kembali dari rahim wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, Allah ciptakan engkau tanpa cacat, tanpa celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan pesanan. Bu, Ibu, Rasulullah itu sempurna secara khuluqiyahnya, sempurna secara moralnya, dan sempurna secara khuluqiyahnya, sempurna secara penciptaannya. Beliau gagah, ganteng, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Enggak kayak saya, Bu. Kalau saya ini kan semampai. Tahu semampai? Semeter pun tidak sampai. Ada di Lombok yang manggil saya ini Tuan Guru Model. Tahu model? Mokoh dan bedel. Kalau ibu-ibu melihat Nabi, begitu melihat Nabi, pasti para wanita akan mengatakan body yang aduhai. Tapi ibu-ibu melihat saya tadi langsung mengatakan aduh tanpa air. Ya, Masya Allah. Nabi gagah, ganteng, laksana bulan purnama. Maka ketika kita membaca serakalan, kita mengatakan apa? Asyraqal badru alaina fakhtapat minhul buduru misla husni kama ra'aina qattu ya wajhas sururi.
Selamat datang sang bulan purnama. Dan ketika bulan purnama telah tiba, bintang-bintang yang lain bersembunyi, malu untuk menampakkan diri karena sang rembulan purnama telah tiba di hadapan mereka. Mislah husni kama ra'aina, laki-laki segagah dirimu wahai Muhammad tidak pernah kami lihat. Qattu ya wajhas sururi, wahai sang pemilik wajah yang selalu senang dan berseri-seri. Bu, Ibu, Nabi sempurna secara akhlaknya. Beliau tidak pernah bohong sama istrinya. Ibu-ibu sering gak dibohongi sama suaminya? Hah? Sering gak dibohongi sama suaminya? Karena ibu nggak tahu. Mohon maaf, Tuan Guru Nur Hayat, ini saya mau katakan begini. Di zaman ini kadang banyak orang-orang yang suka berdusta, betul? Banyak orang yang suka berbohong, betul? Tidak hanya politisi, tidak hanya pejabat, bahkan Tuan Guru pun kadang suka berbohong sama istrinya. Ini saya mau ceritakan kisah seorang Tuan Guru. Tuan Guru di Lombok ini. Tuan Guru ini tiap malam diundang ceramah, tiap malam diundang pengajian. Tiap malam dia selalu terlambat pulang. Jam 1, jam 2 dia pulang. Setiap kali terlambat dia ditanya sama istrinya, kenapa terlambat pulang? Selalu sang Tuan Guru menjawab, biasa banyak pertanyaan dari masyarakat. Setiap kali terlambat pulang, ia selalu menjawab, biasa banyak pertanyaan dari masyarakat. Padahal sang Tuan Guru diam-diam nikah lagi di kampung sebelah. Tapi saking takutnya diketahui sama istrinya yang pertama, selalu ia pulang walaupun jam 1, jam 2, karena takut ketahuan. Satu malam sang Tuan Guru ketiduran di rumah istrinya yang kedua. Pas mendengar azan subuh baru terbangun. Begitu bangun mendengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaga, sudah subuh rupanya. Wih, buru-buru si Tuan Guru ngambil pakaiannya, ngambil bajunya, lari kemudian ke rumah istrinya yang pertama. Sampai di rumah istrinya yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi sekali kau pulang Kanda, kata istrinya bertanya. Biasa banyak pertanyaan dari masyarakat. Tapi kali ini istrinya senyum-senyum dan tertawa. Kenapa kamu tertawa? Kata sang Tuan Guru bertanya. Kata istrinya, Kanda, coba masuk ke dalam, lihatlah dirimu di depan cermin, lihatlah dirimu di depan kaca. Ada apa? Kata suaminya. Masuk sana, lihat dirimu di dalam kamar, berdirilah engkau di depan cermin dan lihat. Kata istrinya. Sang Tuan Guru masuk ke dalam kamar, lalu berdiri di depan cermin. Begitu ia berdiri di depan cermin, mau mati rasanya si Tuan Guru ini. Kenapa? Karena dikiranya sorbannya yang diselipkan di pundaknya, ternyata kutang istrinya. Masya Allah. Saking buru-burunya, begitu mendengar azan subuh berkumandang, dia ambil semua pakaian. Dia nggak tahu kalau kutang istrinya keikutan. Makanya istrinya bilang, lihat dirimu di depan cermin sana. Begitu dilihat dirinya, mau pingsan rasanya sang Tuan Guru, karena ternyata kutang istrinya ikut bersama dengan sorban yang dibawanya. Lalu apa kata istrinya kepada si Tuan Guru ini? Kak Tuan, kau udah lepas sesasak niki, mohon maaf Tuan Guru Hayat. Lepas sesasak begini, kata sang istri.
gak maka Tuhan bilang malam lekat, dia bilang gitu ya. Tiap malam kamu bohong, tiap malam kamu dusta. Kalau lekak itu bahasa Sasak, wah duduk sinajak namanya lekak itu. Karena tiap malam kalau ditanya kenapa terlambat, selalu menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat. Rupanya diam-diam Tuan Guru nikah lagi di kampung sebelah. Nabi tidak pernah berbohong kepada istrinya. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Masa muda sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tolong perhatikan yang muda-muda, saudara-saudaraku, generasi muda Islam yang ada di Karangasem ini. Tolong perhatikan. Saya sering menyampaikan ceramah di mana-mana. Saya sering mengatakan umat Islam saat ini sedang mengalami apa yang disebut dengan a lost generation. Ada satu generasi yang hilang, di mana anak-anak muda Islam sudah mulai kelihatan malu menampakkan identitas keislamannya. Kita sedang mengalami apa yang disebut dengan a lost generation. Ada satu generasi yang hilang, terlena dengan narkoba, terlena dengan judi online, terlena dengan pergaulan bebas, terlena dengan minum-minuman. Ini sangat berbahaya. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan. Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, situasi Arab ketika itu betul-betul jahiliyah. Tapi beliau tidak pernah ikut-ikutan di masa mudanya menjadi anak-anak muda yang ikut-ikutan rusak bersama yang lainnya. Ketika masa kecilnya beliau menggembala, dilatih untuk menjadi pemimpin, ditempa dengan alam untuk siap menghadapi dunia dan alam seisinya. Maka perhatikan kepada saudara-saudaraku, anak-anak muda generasi Islam yang ada di Karangasem ini. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Saya ingin menyampaikan satu ungkapan syair yang sangat terkenal di Mesir. Syair ini ditujukan ila syababil muslimin, kepada anak-anak muda Islam. Ungkapan ini mengatakan, tura hal yarji'ul madhi fa inni adhubu lidzalikal madhi hanina, banaina hikmatan fil ardi mulka yudaimuhu syababun tamihuna, syababun zallalu subulal ma'ali wa ma arafu siwal islami dina. Oh, kata beliau, kapankah masa-masa kejayaan Islam itu akan kembali lagi saat ini? Sungguh aku sangat merindukan masa itu kembali hadir saat ini, saat ketika umat Islam mencapai kejayaannya yang ditopang oleh anak-anak muda dan remajanya. Syababun zallalu subulal ma'ali, anak-anak muda yang punya obsesi, yang punya cita-cita yang tinggi. Wa ma arafu siwal islami dina, mereka keseharian mereka, akhlak mereka, pribadi mereka, sopan santun mereka, mereka tidak pernah melepaskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Ini yang sekarang sudah mulai hilang dari sebagian anak-anak muda Islam. Betul apa enggak, Bu? Betul. Betul. Maka perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Ada seorang anak muda, bagus sekali namanya Zakaria. Tapi orang-orang kampungnya memanggil dia dengan panggilan Jack. Namanya Zakaria, tapi dia dipanggil Jack. Kenapa dia dipanggil Jack? Karena tiap malam dia teler, tiap malam dia mabuk, tiap malam narkoba. Na'udzubillahi min. Satu malam setelah selesai sholat isya dia minum teler.
baru bangun ketika azan subuh hendak berkumandang. Sayup-sayup mendengar azan subuh berkumandang. As-salatu khairum minan naum. Saya kepingin sholat, kata si Jekin. Dia datang ke masjid. Begitu mau masuk ke dalam masjid, ketemu sama imam masjid. Ditanya sama imam masjid, Jack, lo mau ngapain? Gua mau sholat. Ente mau sholat apa, Jack? Sholat subuh. Ente sholat subuh berapa rakaat, Jack? 3 rakaat, kata si Jack. Karena dianggap masih mabuk oleh imam masjid, diusir dari dalam masjid. Pulang. Kamu masih mabuk mau sholat subuh 3 rakaat. Pulang, kata imam masjid. Ngusir si Jack. Keluar si Jack dari masjid. Di pintu gerbang masjid ketemu sama anak muda temannya, namanya Ali. Maka Jack pun nanya sama Ali, Le, lo mau ngapain? Mau sholat subuh. Ente sholat subuh berapa rakaat, Le? 2 rakaat, kata Ali. Lalu apa kata Jack kepada Ali? Le, gua saranin lo, sebelum lo diusir oleh imam masjid, mending lo pulang saja. Lo kenapa, kata Ali? Kata si Jack, gua saja mau sholat subuh 3 rakaat lebih banyak dibanding dengan lo diusir sama imam masjid. Maka daripada lo diusir, mending lo pulang saja sekarang, kata Jack sama si Ali. Karena dia sholat 3 rakaat dimarahi sama imam, si Jack mau sholat subuh 2 rakaat, maka dilarang sama si Jack sebelum dimarahi oleh imam. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seorang ahli tafsir di Mesir namanya Syekh Sya'rawi, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau balik penafsiran ayat ini dengan mengatakan, kalau tadi bunyi ayatnya mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, beliau balik menafsirkan ayat ini dengan mengatakan innal fahsya'a wal munkar tanha anis sholat. Terlalu banyak kita melakukan kemaksiatan dan kemungkaran akan menyebabkan kita tercegah dari melaksanakan sholat atau sembahyang. Perhatikan jamaahnya dirahmati Allah, terlalu banyak kita maksiat, maka maksiat itu akan mencegah kita untuk sholat. Kalau bunyi awal ayatnya mengatakan sholat mampu mencegah dari maksiat, Syekh Sya'rawi membaliknya dengan mengatakan terlalu banyak kita melakukan maksiat, maksiat akan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Betul apa benar, Bu? Betul. Maka jikalau malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, jamaah yang dirahmati Allah, maka tentu kita harus banyak-banyak bertauladan kepada baginda Nabi. Nabi itu punya khususiat namanya. Nabi itu punya hal-hal yang sifatnya khusus, yang hanya berlaku untuk Nabi, nggak berlaku untuk umatnya. Di antara khususiatnya Nabi, Nabi itu boleh menikah lebih dari 4 orang. Beliau istrinya 13 orang. Boleh apa tidak? Boleh. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus buat engkau wahai Muhammad, nggak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Ini namanya khususiat, ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau nikah, kalau suaminya mau nikah lagi diizinkan apa enggak? Bukankah itu sunnah Nabi, Bu? Yang lain sunnahnya. Masya Allah. Bapak-bapak di belakang kepingin nggak nikah lagi? Hah? Insya Allah Tuan Guru Nur Hayat akan menikah lagi, insya Allah.
Tadi beliau bercerita sudah menikah 3 kali. Sudah menikah 3 kali berarti yang keempat kabul raya. Ya, Masya Allah. Ini saya punya cerita Pak Kabul Raya. Ada laki-laki kaya, perhatikan ibu-ibu. Ada laki-laki kaya, tapi ini boleh dipraktekkan sama yang kaya-kaya saja. Ada laki-laki kaya, diam-diam dia menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Dia belikan istrinya yang kedua rumah seharga 2 miliar. Setahun menikah, terjadi perceraian. Rumah yang tadi dibeli dengan harga 2 miliar laku dijual seharga 5 miliar. 2 miliar dia kasihkan ke bekas istrinya yang tadi diceraikannya itu. Lalu 3 miliar dia bawa pulang, dia berikan kepada istrinya yang pertama. Sampai di rumah, kata suaminya, "Dek, ini saya kasih kamu uang 3 miliar. Uang apa ini Kanda?" Kata istrinya bertanya. Maka suaminya kemudian bercerita, terus terang, setahun yang lalu Kanda menikah, Kanda belikan dia rumah seharga 2 miliar. Tapi sekarang sudah terjadi perceraian, Kanda berikan kepada dia 2 miliar, 3 miliar ini saya berikan kepada kamu, kata suaminya kepada istrinya. Apa kata istrinya setelah mendengar kata suaminya seperti itu? Tanpa ngomong apa-apa, langsung si istri menempeleng suaminya. Apa kata istrinya? Kalau begini sering-sering saja nikah di luar sana, katanya. Mau begitu, Bu? Walaupun dikasih 3 miliar nggak mau? Nggak mau? Gimana? Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Memang tidak ada perempuan yang mau dimadu ya. Karena begitu dulu kata ada artis zaman saya masih kecil namanya Betharia Sonata. Dia bilang begini, "Jangankan diriku, semut pun kan marah. Wanita mana yang mau dimadu?" Gitu ya? Masih apa? Masya Allah. Makanya tadi saya mengatakan ini bagi yang mampu, yang kaya, yang kira-kira bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Masya Allah. Perhatikan terakhir yang ingin saya sampaikan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya ingin menyampaikan satu ungkapan madah kembali kepada baginda Nabi, di mana madah atau puji-pujian kepada Nabi adalah sesuatu yang disyariatkan. Ada pernah seorang penyair jahiliyah namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini orang yang sangat anti dengan Nabi. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Ka'ab bin Zuhair selalu menjelek-jelekkan Nabi, membuli-buli Nabi lewat hijaknya, lewat bulian-buliannya, syair-syairnya kepada Nabi. Tapi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, terjadi perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, Nabi kembali ke Madinah. Datang Ka'ab bin Zuhair minta maaf kepada Nabi di Madinah dan menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kata Ka'ab bin Zuhair di hadapan Nabi. Lalu Ka'ab bin Zuhair menyampaikan kasidah, menyampaikan puji-pujian di hadapan Nabi. Apa kata Ka'ab bin Zuhair, jemaahnya dirahmati Allah? Banat su'adu faqalbil yawma matbulu. Ini awalnya Ka'ab bin Zuhair bercerita tentang kisah cintanya dengan seorang wanita yang bernama Su'ad.
yang dia tinggalkan di Makkah nun jauh di sana. Maka dia mengatakan, banat suadu faqal bil yauma matbulu. Oh kekasih hatiku yang bernama Suad, nun jauh di sana hatiku pun menjadi remuk, rendam, dilanda rindu yang luar biasa membara. Di penghujung bait syair ini, Ka'ab bin Zuhair mengatakan, perhatikan jamaahnya dirahmati Allah, wa qad ataitu Rasulullah mu'taziran fal uzru inda Rasulillah maqbulu. Saya sekarang datang menemui Nabi minta maaf, dan minta maaf saya dikabulkan. Lalu dia mengatakan, perhatikan jamaahnya dirahmati Allah, wa inna Rasulullah nurun yustada'u bihi muhannadun bisayfillahi masluli. Muhammad itu adalah cahaya yang menerangi alam buana. Dia adalah seorang gagah perkasa yang berangkat ke medan perang dengan menggunakan baju besi. Dia adalah pedang Allah yang terhunus, kata Ka'ab bin Zuhair di hadapan baginda Nabi. Saking senangnya Nabi mendengar pujian dari Ka'ab bin Zuhair, beliau sedang mengenakan jubah, beliau sedang mengenakan mantelnya yang dalam bahasa Arab disebut dengan burdah. Langsung dia buka mantelnya, langsung dia buka jubahnya, dia berikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair sebagai hadiah atas kasidah dan puji-pujian yang disampaikan di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaahnya dirahmati Allah, memuja-muji Nabi selama tidak terlalu berlebihan, selama tidak mengandung kemusyrikan, maka itu boleh-boleh saja. Karena jangankan kita manusia, jangankan para sahabat di zaman Nabi masih hidup, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya berulang kali dalam Al-Quran. Oleh karena itu, puji-pujilah baginda Nabi, seperti tadi disampaikan kasidah, disampaikan tadi apa namanya, nyanyi-nyanyian yang disampaikan untuk baginda Nabi. Maka tentu ini dibolehkan dan bukan sesuatu yang terlarang. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terus terang hari ini sangat-sangat capek. Tadi malam saya tidak kurang istirahat. Tadi saya sempat ceramah di 2 tempat di Mataram, belum sempat ganti baju. Dari pagi sampai sekarang belum ganti baju saya. Lalu saya nyebrang dari Lembar menuju Padang Baik. Kapalnya terlambat 1,5 jam berangkat. Nyampe sini saya dijemput sama Pak Marhan. Ya, saya dijemput sama Pak Marhan. Saya belum makan, capek, lelah, ngantuk, langsung dibawa ke sini. Karena memang saya tahu jamaah sudah lama menanti. Maka suara saya agak serak, suara saya tidak keluar sebagaimana biasanya, karena kebanyakan ceramah hari-hari ini di Mataram, dan termasuk kurang beristirahat. Karena saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering pulang istri anak saya sudah tidur, dan sering keluar rumah istri sama anak saya belum bangun. Walaupun saya jarang bertemu istri saya, tapi anak saya sudah 5. Ya, saya jarang bertemu dengan istri saya, tapi anak saya sudah 5. Satu di antara anak saya itu laki-laki, dia satu-satunya laki-laki. Nomor 1, 2, 3 anak saya lahir di Mesir, perempuan semua. Pulang saya ke Lombok, dapat saya anak laki-laki. Anak saya yang laki-laki itu lahir ketika saya sedang berada di Jepang. Alhamdulillah saya ini sering menuju berbagai negara.
Saya pernah di Eropa, saya pernah di Jepang, saya pernah ke Cina, saya sering ceramah di Malaysia, di Singapura. Ini baru tumben saya ke Karangasem ini. Sering saya di Tabanan, di Kediri, di Denpasar, di Gatsu. Maka begitu Pak Marhan nelpon saya 3 bulan yang lalu, beliau nelpon, kita mau mengundang Pelunggu datang ke Karangasem. Saya bilang siap, insya Allah saya datang. Semula saya berangkat pagi hari ini, tapi saya sudah terikat janji untuk mengisi ceramah di 2 tempat di Mataram. Selesai dari Mataram langsung ke Padang, langsung ke Lembang. Belum sempat ganti baju, belum sempat istirahat, dan mohon maaf belum sempat makan. Ya Pak Tamru Nur Hayat, tadi beliau bilang harus pakai kursi sekarang Pelunggu ini katanya, karena kalau berdiri takutnya pingsan kata beliau. Tapi malam ini ada makanan nggak Pak Nur Hayat? Ada. Masa Maulid nggak ada makan? Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya punya YouTube official, namanya Tuan Guru Taisir Official. Di sana ada pengajian-pengajian saya, termasuk yang sering di Islamic Center Hubbul Watan di Mataram, karena saya salah satu pengisi kajian di Islamic Center Hubbul Watan di Mataram. Kajian tafsir, kajian hadis, kajian fikih, kajian fikih perbandingan mazhab, kajian sirah, termasuk kajian-kajian saya dan khutbah-khutbah saya ada di YouTube official saya itu. Termasuk juga kegiatan-kegiatan saya. Saya hiking naik sampai puncak Gunung Rinjani 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu percaya enggak saya pernah sampai puncak Gunung Rinjani? Saya yakin banyak yang enggak percaya, karena model tubuh saya seperti ini, model mokoh dan bedel. Tapi alhamdulillah saya pernah sampai di puncak Gunung Rinjani. Saya pernah diving, masuk ke dalam lautan Sekotong, nyelam bersama Ustadz Abdul Somad ketika beliau datang ke Lombok. Saya nyelam, diving. Jadi kegiatan-kegiatan saya ada di YouTube official saya itu. Sekali waktu mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk membuka YouTube official saya. Dan jangan lupa like and subscribe. Siap apa enggak? Are you ready? Malam ini harus bertambah minimal 100 yang like dan yang mensubscribe-nya. Kalau enggak, saya kalau diundang ke Karangasem lagi enggak mau nanti. Masya Allah. Ampure bercanda Pak Nur Hayat. Saya mau bertanya sama pembawa acaranya. Ini langsung doa atau ada Tuan Guru yang berdoa? Ada Tuan Guru berdoa ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon doa supaya saya sehat, panjang umur, bermanfaat untuk umat, menjadi penerus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.